Businessman Opinion. Mitra bisnis selain akan mengenakan cukai untuk plastik kemasan dan minuman kemasan minuman manis, pemerintah juga berencana mengenakan cukai untuk produk styrofoam dan sedotan plastik serta produk olahan bernatrium dalam kemasan seperti pada makanan kaleng, saus-saus dan bumbu instan sampai mie instan. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana pengenaan cukai kepada produk-produk styrofoam, sedotan plastik dan produk olahan bernatrium dalam kemasan ini? Silakan komentari di 633-9160, WhatsApp call di 0816924924. Cuma bangsa kita cari kesadaran kurang. Saya kan orang paling hobi ya belanja jalan-jalan kembali seperti di Cilincing kalau ada sungai kan pelelang ikan kan itu sampahnya buang ke sungai. Jadi bangsa tuh peradaban ini kurang. Kemarin saya jalan ke ini ke Bogor, Katulampa, itu kan sumber air buat Jakarta kan. Itu kan petingan zaman Belanda kan. Itu sampah di sungainya. Kok nggak ada yang ngurusin ya? Kita nggak ada anggaran. Itu kan sumber air buat Jakarta. Wah, dalam hati saya kok gitu ya. Itu bendungan asal-asalan nggak dirapin gitu. Sepanjang jalan saya kan jalan kaki. Itu olahraga gitu. Wah, ada sampahnya di situ. Sampai gitu kan kebun raya juga dia ada sungai kan. Itu udah sampah pasir banyak. Kok nggak dirapiin? Padahal itu airnya kan buat Jakarta kan. Iya. Nah, jadi bangsa kita tuh kan kalau lihat deh sungai-sungai. Pokoknya sampah banyak deh, kesadaran kurang. Gitulah. Bangsa kita tau nggak seperti kok bangsa lain kan seperti Singapura sih nggak usah dibandingin lah ya. Wah, peraturan tegas, hukum tegas. Kalau kita kan amburadul. Ya gitulah. Kemudian digodok di mana itu sampahnya buang di itu, digot-got. Ada yang ngurusin tuh. Mungkin ada budaya kali, budaya korupsi, budaya buang sampah sembarangan kali. Budaya banyak gitu, budaya yang botan-botan di Bekasi. Gini, ujung-ujungnya itu kan dibebankan ke konsumen lagi. Benar nggak? Pemerintah sih boleh naikin aja, pabrik atau investor dia enak-enak aja, dia masukin lagi ke harga. Balik kita lagi yang nanggung semua. Contoh aja ya, kita sekarang pergi belanja di supermarket. Oke ya, kita kan belanja barang ini, kita kasih dia untung. Beli lagi itu plastik apa yang, istilahnya apa yang di atas belanja. Jadi kita udah belanja di dia, kita harus beli lagi itu plastik di dia. Coba bayangkan, semua lari ke konsumen. Dan ini kan sebenarnya nggak benar. Cara-cara ini nggak benar. Iya ya. Nah, contoh ini di peraturan ini nggak jelas di negeri ini. Ini ada sangkut pautnya nih. Contoh begini, yang sekarang itu lagi rame-rame kan impor ilegal apa barang segala macam ini kan. Ini pemerintah kan biarin orang kita dikasih masuk barang, oke? Lolos dari bayar cukai. Sama seperti kayak begini, plastik segala macam, cukai segala macam. Setelah kita lolos masuk, kita mau jual, kita digrebek. Oke, kita masukin sekali, 2 kali untung kita lipatkan, masukin barang dulu, masukin lipatkan lagi, untung kita jual lagi, untung kita masukin barang, pas barang kita untung udah gede, digrebek kita semua, hancur kita. Nah salah cara-cara begini, sampai kiamat kita nggak bakalan maju. Orang luar negeri paling takut kalau cara begini. Investor dia takut, dia udah bikin, udah kasih sedikit langsung dirampok. Ini supaya semua dengar ini, kita ini semua sekarang dirampok, tau nggak? Makasih. Pertama adalah kalau dilihat dari sisi positifnya mungkin ada, dan kita bisa akui bahwa pembebanan itu sebenarnya adalah karena untuk menunjang program lingkungan hijau, program kesadaran masyarakat supaya lebih aware dalam memperlakukan segala sesuatu. Jadi sehingga ada notisnya di situ untuk hal-hal yang bersifat lingkungan hidup melalui program pemerintah. Tetapi itu sisi positif yang sebahagian kecilnya kalau saya katakan. Karena kenapa? Apakah hanya itu satu-satunya cara untuk membangun kesadaran masyarakat dan program hijau itu? Tentunya tidak. Nah, di sini bukan mengkritisi pemerintah, tapi kalau seandainya memang bisa didengarkan juga kan, wah ada banyak para ahli di sana yang bisa mengembangkan. Mengapa kita tidak mengelola dana yang ada, program pemerintah tentang lingkungan hijau ini, memanfaatkan segala sumber daya kemampuan orang dalam hal mengantisipasi bagaimana
supaya seperti styrofoam, plastik itu yang memang tidak bisa dilepaskan daripada aktivitas jual beli dan semua barang-barang yang akan diproduksi itu tidak akan mungkin bisa dilepaskan. Itu adalah satu rantai. Tapi kenapa tidak ada suatu pengembangan? Ya, kita mengeluhkan negara maju, mereka hebat maju, ya karena mereka mengelola secara baik. Nah, disinilah salah satu, bukan satu-satunya, pemerintah harus bisa melihat. Kalau hanya sekedar memberikan beban program, memberikan beban kepada konsumer dan akan berimbas kepada penjualan produksi industri-industri. Karena kenapa? Tentunya mau tidak mau industri harus menaikkan harga, dan penjual juga mau tidak mau, dia nggak mungkin menjual dengan rugi kan. Nah, akhirnya dibebankan kepada konsumer. Siapa yang teriak? Ya semua jadinya teriak. Pemerintah hanya menjalankan aturan. Nah, disinilah dilemanya kita dalam mengelola pemerintah ini. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bahwa apakah pengelolaan program-program di semua lini oleh pemerintah ini apakah sudah tepat sasaran dengan key performance indicator yang digunakan? Sorry, mohon maaf. Mungkin di beberapa perusahaan berjuang untuk menekankan kepada semua lini-lini dan orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi perusahaan industri dengan KPI. Bila tidak tercapai, seperti penggunaan daripada raw material, packaging material, peralatan dan segala macam. Jadi kalau tidak tercapai dengan baik, tentunya ada hal-hal yang harus ditanggung oleh pelaksana. Nah, sementara pemerintah kita, ya kalau ada dana, ya kerjakan untuk kelola dengan sederhana. Kalau tidak ada dana, tinggal bebankan kepada masyarakat. Jadi tidak ada sesuatu tanggung jawab yang istilahnya, iya ya kita kelola bagian bidang ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kesempatan ini adalah diambil oleh orang lain atau bangsa lain. Tanpa kita sadari, yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa cara-cara pengelolaan bangsa atau pemerintahan ataupun yang segala bidang lini yang dikerjakan oleh pemerintah, kalau tidak dengan baik sungguh-sungguh dan dengan metode dan strategi yang baik, ini adalah peluang bagi orang luar untuk tanpa kita sadari meninabobokan kita dengan metode itu. Akhirnya mereka yang akan bermain-main di atas perekonomian ini. Mengelola segala teknologi dan lain sebagainya. Nah, kita jangan sampai terlena lah. Ada orang-orang hebat di Indonesia ini. Saya percaya di luar negeri ada banyak orang-orang hebat. Hanya bagaimana pemerintah memberdayakannya. Dan itu saja sih sebenarnya sebagai masukan dari kita. Ya, semoga Indonesia jaya dan maju lah. Gini ya, sebenarnya melarang styrofoam, melarang packaging plastik, terus gula, itu sih baik, memang benar. Tapi pertanyaan saya gini, bukankah SMI ini sudah 2 tahun yang lalu mencetuskan hal tersebut? Pertanyaan saya, selama 2 tahun itu Bu Sri Mulyani melakukan apa? Sudah bersosialisasi atau mensosialisasikan pada masyarakat atau mendidik ke masyarakat atau mengundang para pengusaha atau pabrik untuk membicarakan hal ini agar supaya tidak menggunakan natrium, kayak nggak menggunakan pengawet, kayak nggak menggunakan apa sajalah kayak gitu ya yang dilarang gitu ya. Nah, sebenarnya seperti mie instan ya. Mie instan tuh pabriknya di Indonesia itu kan cuman berapa gelintir sih? Ya kan? Nah, kalau produk plastik gitu ya, kayak Aqua atau mencetuskan merek. Produk minuman itu ya, kayak jenis-jenis minuman gitu-gitu itu, galonan, botolan, itu berapa biji sih? Paling juga nggak sampai 10 atau 10 ya kan? Itu sebenarnya kan diajak bicara termasuk juga Menteri Perindustriannya. Kalian, saya beri waktu 1 tahun. Yang mie instan tidak boleh menggunakan natrium, nggak boleh menggunakan bahan pengawet apa. Yang membuat kita itu jadi
kayak apa ya? Jadi nggak baik lah kayak gitu ya kesehatan. Oke. Terus, hey kamu yang industri minuman plastik itu tidak boleh digunakan. Kalau mau menggunakan harus dipikirkan bagaimana caranya supaya bisa reuse atau bagaimana caranya plastiknya harus apa gitu ya toh. Yang maksudnya bisa diliquidkan atau bisa dihancurkan gitu ya. Kan ada itu kayak gitu. Lah, saya beri kamu waktu sekian, maksudnya 1 tahun misalnya kayak gitu. Pengusaha itu kan pintar dan pabrik yang punya pabrik itu kan bukan orang bodoh. Pasti kan mereka bisa mikir gimana caranya. Itu permintaan negara ya kan. Pasti mereka lakukan. Kalau enggak, nanti saya akan mengenakan cukainya. Kalau enggak, saya akan mengenakan pajak. Karena gini, dengan dinaikkan dengan dipajaki, maka harga jual akan naik. Nggak mungkin kan si pengusaha yang nanggung, nggak mungkin. Tapi dinaikkan, dibebankan oleh konsumen. Kalau sudah dibebankan oleh konsumen, otomatis inflasinya tinggi, daya belinya menurun, duitnya jadi masyarakat tuh duitnya jadi nilainya mengecil kan kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya terjadi sama aja dengan perang dagang antara China dengan Amerika. Akhirnya rakyat Amerika yang dirugikan sendiri karena barang-barangnya jadi mahal semuanya kan kayak gitu. Nah, terus balik ke misalnya seperti styrofoam. Itu kan styrofoam itu kebanyakan yang menggunakan kan UMKM. Sudahkah melakukan penyuluhan kepada mereka, Bu, Pak, kalau menggunakan styrofoam ini nggak baik, akibatnya bisa gini. Apa Bapak Ibu tega orang-orang yang beli makanan Bapak Ibu itu bisa kena penyakit kayak gini. Lah, kan diberi pengertian gitu loh maksud saya ya kan. Kalau diberi pengertian, saya beri waktu ya sekian, misalnya 1 tahun harus diganti ke karton yang food grade gitu. Itu sudah ada kok yang ganti kayak gitu tuh udah ada gitu loh. Cuman mungkin ada tertentu UMKM yang nggak ngerti atau ya nggak kepikir ke situ lah, kurang modern kayak gitu-gitu kan. Lah, yang food grade, jadi kan mereka bisa menggantikan karton yang food grade kayak gitu. Itu kan sebenarnya hal yang gampang kan. Jadi nggak usah menindas rakyat kan. Ini kan artinya menindas kita semuanya. Lah UMKM emangnya mau nanggung pajaknya, styrofoam pajaknya apa kayak gitu. Pasti kan dibebanin ke kita lagi. Sementara ekonomi kita ini lagi jelek, daya belinya lagi menurun. Yang lalu kan saya udah ngomong sama di sini juga bahwa kelas menengah sudah ngeluarin tabungan. Lah, tadi pagi saya udah tahu lagi bahwa mereka sekarang kalau belanja lebih memilih yang murah, mencari yang murah. Kalau nggak murah mereka nggak mau beli. Artinya kan orang juga mikir kan mau saving, nggak kepengen gini, nggak kepengen gitu, terus savingnya udah kepake kayak gitu. Berarti kan ini daya belinya melesu. Kalau daya belinya mengurang, otomatis kan growth-nya ekonomi kita nggak ada. Terus ujung-ujungnya nanti PHK lagi, iya kan? Kalau sekarang sepi, terus seperti warung-warung itu juga sepi kayak gitu, otomatis apa nggak PHK? Ya pasti kan. Nah, hal-hal seperti itu kan seharusnya dipikirin. Saya setuju, tapi ini bukan Singapura. Kalau misalnya kayak kaleng ya, minuman kaleng, saya setuju kalau itu dicukai. Kenapa? Karena itu memang kita nggak boleh manis-manis. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan warung-warung di pinggir jalan? Nah itu kan juga harus dipikirin. Emang mau lu kampleng? Makasih. Pak. Iya Pak. You memberikan aspirasi, saya dengar dulu. Nggak kian lah. Ya kan? Semua orang berbondong-bondong memberikan aspirasi ya. Oke, saya saluran aspirasi ini Pak. Oh, gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak tepat
tepat ini. Keputusan strategis ini jadi momen krusial yang kurang baik ya, waktu yang kurang baik, karena kalau sebentar lagi kan pelantikan Oktober. Jangan terlalu dikotomi lah dengan segala keputusan-keputusan yang membingungkan rakyat gitu. Tujuannya adalah mencari dana dari rakyat. Rakyat udah terhimpit nih Fani. Bung Benny juga gajiannya udah habis kan. Nah, ketahuan kan. Begitu juga Mbak Mary atau siapa itu. Iya. Jadi artinya perlu inilah penerapan yang bukan asal sekedar membuang wacana-wacana digulirkan ke publik, ya kan, yang sebagian ada yang setuju, ada yang tidak gitu loh. Dasarnya ibu-ibu tuh kalau naik sembako aja teriak tuh. Betul. Iya, istri saya kan jualan di pasar tuh, kalau ini teriak dia tuh. Jadi artinya kenaikan sedikit aja udah bikin. Nah, kalau rokok sih tidak terlalu bermasalah. Rokok kan pemakai rata-rata kaum pria ya. Naik 5.000, 10.000 pun merem itu Pak. Tapi kalau dikaji-kaji kan rokok itu kalau sebungkus saja sekian-sekian digunakan untuk makan kan lumayan, dan aduhai Pak, betul kan? Apalagi merek-merek tertentu yang terkenal gitu ya. Udah itu tuh mencoba melakukan aplikasi menyeluruh tuh. Jadi saya kira itu perlu dikaji lah, jangan terlalu menggulirkan hal-hal yang membingungkan rakyat. Wacana ini etik untuk mie instan aja mereka harus keluarkan hal seperti itu kan otomatis harganya naik. Aduh, luar biasa. Saya kira itu aja sih. Jalan-jalan enaknya ke pantai, jalannya enaknya pakai kemeja. Kalau apa-apa sekarang mau kena biaya cukai, aku sih ya santai-santai aja. Karena ya harus nambah kan ya Mas ya. Bagus lah. Terima kasih. Ini lagi panik ini, cari-cari uang sedang. Dulu katanya kan styrofoam kan nggak boleh kita buat makan, buat apa bungkus apa ini itu. Begitu juga plastik ya nggak. Sekarang diduitin sama mereka. Mau dicukain ya. Betul. Mantap. Segala cara dihalalkan, cari uang dari rakyat. Kembali lagi saya bilang, begitu nggak mereka itu? Seharusnya kan yang filter pertama itu mereka sudah bilang katanya racunnya banyak, ininya banyak. Kenapa mereka sekarang melegalkan? Kenapa mereka mau jadiin duit cukai, dipungut cukainya? Logikanya kemana? Dari tadi menolak, sekarang mengambil, ibaratnya udahnya dijilat lagi, kasar bicara begitu kan jadinya. Jadi kembali lagi kita di tontonan dagelan yang nggak bermutu jadinya. Mungkin karena pinjaman sudah tidak diberikan sama katanya banyak investor apa saya nggak tahu lah itu. Tapi mereka nggak mau ngasih, ya kita dijadiin duit semuanya. Apa-apa dijadiin duit kan. Harusnya mereka berpikir lagi, kalau styrofoam mau dijadikan duit, sedotan mau dicukain mereka. Ikan lagi lah kayak jelata yang berdagang kaki lima itu. Aduh, saya bilang itu juga kita makanan kayak begitu-gitu styrofoam apa kita bungkus juga kita yang memfilteri. Menjaga, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Pedagang pun akan ngerti. Ya apalagi di pedagang kaki lima gitu. Sekarang kan udah canggih semuanya kan. Kalau dulu kan disediakan gelas, disediakan piring. Kalau sekarang udah nggak mau capek-capek lagi. Karena kembali lagi saya bilang, negara sudah bilang katanya tidak boleh, tapi sekarang udah dilegalkan lagi, mau dicukaikan. Kembali lagi, makanya saya bilang ini. Dipikirkan nggak tuh kayak jelata itu, pedagang-pedagang kaki lima kita ini daya beli masyarakat sudah merosot, harga ini lambung-lambungkan lagi. Mereka tidak bisa menaikkan begitu saja kalau memang betul itu dicukaikan nanti. Saya ambil styrofoam atau inilah. Kalau Indomie kita juga memfilteri keluarga kita lah. Nggak mungkin sebulan, mungkin kita cuma sekali 2 kali makan Indomie lah. Ibaratnya itu racun lah buat diri kita itu. Ya kan, apalagi ada kandungan minum yang bergula-gula tinggi. Kita yang memfilteri keluarga kita, yang mewanti-wanti. Seharusnya kan pemerintah yang filter pertama itu. Jadi kembali lagi, coba segala sesuatu yang dilontarkan itu dipikir dan ditelaah kembali lah. Pemerintah saat ini itu kondisinya kalau orang tempat saya bilang itu udah nyeret. Tahu nyeret? Bang Benny tahu nyeret nggak? Nyeret itu udah koret-koret itu, udah nggak bisa cari duit, nyeret. Jadi apa aja bisa dijadiin duit, kalau bisa apa aja juga itu apa itu yang itu apa aja deh pokoknya mau dijadiin duit. Dapatnya
rakyat yang diperes-peres gitu. Nah, makanya nih saatnya masyarakat nih harus kritis. Setiap kebijakan masyarakat mesti dilawan, mesti dianalisa. Kalau tidak ada manfaat buat rakyat, kembali ke rakyatnya, ya ngapain diikutin gitu. Oke. Ya, jadi menurut saya sih sudah waktunya lah masyarakat kritis, jangan manut aja gitu sama pemerintah. Oke. Jadi ini peraturannya abu-abu. Boleh tetapi nggak boleh, tetapi boleh tapi bayar. Jadi saya mengharapkan ada undang-undang yang isinya kira-kira begini. Boleh mengampar anggota DPR tapi bayar 100.000 seorang misalnya. Waduh, saya cari ini tangan itu mas. Kalau misalnya memang itu untuk sesuatu yang baik ya. Sebenarnya contohnya gini aja deh, kayak rokok ya. Kok itu kan kalau di luar negeri itu kan justru dibikinnya mahal gitu kan, supaya ya nggak mungkin kayaknya kalau dihilangin sepenuhnya juga nanti rugi lah, takut pabrik tutup gitu kan ya. Makanya dibikin mungkin dimahalin dikit, pajaknya tinggiin supaya mungkin lebih sedikit orang yang merokok. Nah sama tuh kalau misalnya memang styrofoam nggak baik, tapi kan katanya tadi ada yang bilang rakyat kecil pakailah gitu ya. Nah ya udah mungkin nggak bisa dihilangin, tapi ya pajaknya dinaikin mungkin supaya semakin berkurang, karena kan memang nyata-nyatanya itu tidak baik buat kesehatan. Kalau dihilangin malah maksudnya misalnya sama sekali di ban gitu, nggak boleh diboykot, nggak boleh masuk gitu. Ntar orang malah tambah protes, lebih banyak yang ngomel-ngomel gitu kan. Ya udah, jadi sesuatu yang misalnya sedotan plastik lah segala macam ini, ya mau dikurangin gimana caranya? Ya dinaikin pajak, dimahalin sedikit itu, syukur-syukur orang-orang sadar. Terus mungkin kalau mau beli sesuatu takut ininya ya pakai tempat sendiri lah, bawa kontainer kayak gitu. Atau kalau enggak ya bayar lebih lah untuk sesuatu yang lebih sehat. Itu sih kira-kira itu ya. Oke. Pertama kita harus lihat apakah produk-produk yang mau dikenakan cukai itu masuk kriteria produk yang dikenakan cukai dalam undang-undang yang terkait cukai, ya kan? Karena dalam undang-undang itu kan yang terkait cukai yang dikenakan cukai itu yang mengandung alkohol, tembakau ya, itu baru itu ya gitu. Ada sebut lingkungan juga sih yang nggak baik buat kesehatan gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan ini sebelum saya ke plastik ya, kalau minuman berpemanis dan lain-lain itu saya rasa itu tidak sesuai kriteria ya, kalau minuman produk pemanis ya gitu, karena ia menyebabkan penyakit tidak menular. Kan banyak faktor, nggak hanya minuman berpemanis aja, tapi juga bukan karena garam juga, tapi ada banyak faktor, makanan berlemak, ya kan, daging merah, daging berlemak, bahkan jeroan dan sebagainya, pola hidup juga pengaruh ya kan. Jadi di sini saya sebut plastik. Kalau jadi sekarang gini, kalau pemerintah mau kenakan terkait plastik ini cukai, sebenarnya dalam undang-undang ada disebut lingkungan. Ya kan gitu. Kalau seperti rokok sama tembakau sama alkohol kan nggak baik buat kesehatan kan, makanya peredarannya harus diawasi dan dikendalikan ya kan. Tapi kalau namanya gula, garam kan enggak seperti itu kan. Tapi kalau plastik memang dalam undang-undang ada yang terkait lingkungan ya kan. Jadi kalau memang mau kenakan cukai untuk plastik, saya rasa sih boleh-boleh aja, ya kan. Tapi sebelumnya mohon maaf, tapi jangan pakai argumen ini minuman ini berbahaya bagi ini kan hiruk-pikuk di masyarakat, dan juga buat industri makanan minuman itu kan kasihan ya gitu kan gitu. Jadi yang penting bagaimana komposisinya ya kan, yang harus diperhatikan oleh industri makanan minuman ya kan gitu. Gitu. Jadi kalau terkait plastik ya, saya rasa memang ada dalam undang-undang sebut lingkungan, ya kan. Di negara lain pun terapkan kok cukai untuk plastik. Ya, tapi nggak semua plastik dikenakan cukai, nggak semua jenis plastik dikenakan cukai. Jadi hanya plastik tertentu aja, itu yang harus jadi perhatian dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, yang terakhir ini, saya bilang begini ya, kalau plastik dikenakan cukai kan otomatis kan harga plastik naik. Kemudian harga produk dalam kemasan juga naik. Iya kan gitu. Berarti kan harga barangnya juga naik. Iya kan gitu. Yang harus pemerintah persiapkan secara cermat. Ini kan tujuannya untuk pendapatan negara, iya kan gitu. Yang harus pemerintah cermati secara cermat, iya kan, terutama ke depannya pemerintah Prabowo ya. Karena yang macam ini kan sudah tahun lalu sebenarnya, cuman semua belum ada hasilnya dari Presiden Jokowi gitu. Kan. Gitu. Presiden Jokowi masih belum setuju gitu kan. Jadi untuk pemerintahan ke depannya, pemerintahan Prabowo mungkin perlu cermat,
persiapannya matang, karena gini, jangan sampai ya alih-alih untuk menghasilkan pendapatan negara, ya kan, tapi cukai yang diperoleh dari plastik itu nilainya lebih kecil dibandingkan pendapatan negara berupa pajak PPN dan PPH. Oke, ya. Akhirnya kalau kayak begini kan akhirnya jadi beban buat APBN juga. Setuju, Bu. Iya kan, jadi ya harus benar-benar dicermati lah masalah ini sama pemerintahan ke depannya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan secara matang gitu. Oke, baik. Di keluarga saya juga ada gaya-gaya banyak gula jadi diabetes, ada juga yang kanker ya, itu juga mungkin makanannya pengawet ya. Kalau itu tujuannya untuk yang baik sih nggak apa-apa ya Bu ya. Kayak orang tembakau ya, orang kalau udah suka ngerokok tuh nggak bisa dilarang Bu, kecuali dinaikin pajaknya. Kalau dikenain pajak mungkin lama-lama tuh yang konsumsi yang bahaya-bahaya gitu, makanan pengawet atau apa, itu bisa kurang gitu Bu ya. Itu kan bisa mencegah penyakit kanker, penyakit diabetes yang lain-lain lah. Itu tujuannya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh usul Bu ya, itu juga pengelolaan apa tuh kaki lima tuh Bu ya. Itu tolong dipantau tuh Bu ya. Kalau yang kayak Indofood atau apa sih mungkin lebih bagus ya, tingkat apa pengawetnya nggak bahaya ya. Yang kaki lima tuh Bu, makanannya tuh Bu, saya takut tuh yang buahina atau tempe pakai formalin atau tahu pakai boyak gitu ya. Itu yang kalau bisa pemerintah lebih ini ya, lebih peduli ya. Saya sih nggak bilang semua kaki lima begitu, enggak semuanya. Tapi ada yang pakai pengawet Bu ya, yang bahaya lagi. Itu lebih baik tuh pemerintah cek itu ya. Kalau bisa kaki lima jangan jualan yang pakai formalin atau boyak atau yang bahan berbahaya Bu. Itu lebih bahaya lagi Bu, karena itu yang beli tuh anak-anak kecil ya, atau kelompok menengah bawah. Kalau yang produk-produk Indofood yang di Indomaret Family sih, saya rasa sih mungkin udah bagus lah kualitasnya ya. Cuman memang kalau tujuannya pemerintah supaya yang nggak penyakit diabetes atau kanker, memang mesti satu jalan memang dengan cukai supaya jadi konsumsinya nggak terlalu banyak. Dan yang penting Bu ya, tolong ya dana pajak itu nanti dikembalikan ke rakyat ya, terutama untuk pengobatan diabetes sama kanker khusus kelompok menengah bawah. Itu kasihan banget Bu nasibnya. Itu aja Bu, makasih. Ya, ini masalah mie instan ya. Itu kan kita udah tahu persis barang itu bahan, kalau nggak ada bahan pengawet di sana kan nggak mungkin, itu kan racun semua. Belum lagi dengan minuman yang makanan dan minuman yang manis. Mereka biskuit-biskuit, minuman yang dijual bukan makanan sehat. Rata-rata yang dijual yang ada di Indonesia itu jual gula. Nah yang kayak begini-begini ini perusahaannya harusnya BP POM, kalau mereka sadar, pejabat-pejabat kita sadar, harusnya udah nggak boleh. Coba kita lihat ingredient makanan-makanan biskuit dari apa aja yang ada di Indonesia. Itu rata-rata di atas 25 gram per 100 gram. Coba bayangkan berapa banyak yang diracunin semua rakyat dari mulai kecil sampai nanti besar. Habisnya kemana ntar? Untuk berobat. Untuk apa? Kencing manis, jantung, lever. Ya percuma BPJS juga yang ada bayarin itu semua. Kenapa sih pada nggak sadar gitu loh? Kenapa pejabat-pejabat di Singapura, mereka di negara-negara maju pada sadar nggak boleh makanannya, nggak boleh dikurangin gulanya. Lah kenapa di Indonesia nggak ada? BP POM-nya kemana nih BP POM? BP POM kemana? Setuju-setuju aja asalkan kayak tadi yang mau dinaikin semua cukai-cukai. Silakan untuk yang makanan-makanan yang racun-racun naikin setinggi-tingginya cukai-cukainya semua supaya nggak terjangkau. Dan kita sadar, sementara kalau yang makanan yang sehat itu cukainya dikurangin supaya terjangkau sama masyarakat untuk dibeli. Di luar ada semurah itu? Nggak ada, cuma negara kita aja yang semurah itu. Luar biasa murahnya. Tapi coba bayangin, setahun aja Anda setiap hari makan mie instan. Setiap hari, nggak usah setiap hari dah, seminggu 3 kali. Yang ada perutnya buncit. Apa itu?
Iya, saya cuma mau memperingati pemerintah yang sedang berjalan atau yang berikutnya ya. Semua mau dikutip, semua mau di parameternya. Ya internasional juga begitu, Singapura juga begitu. Maksudnya mbok dipikir juga, diukur juga. Korupsinya gimana? Korupsinya diukur nggak sesuai dengan Singapura? Ini semua dikutip toh, supaya layaknya kita negara maju aja. Ya, itu tapera mau dibikin ya, kemudian asuransi mobil, motor juga wajib. Nanti apalagi kenyataannya apa? Mutu pendidikan kita ambles, korupsi kita luar biasa. Terus seperti kalau kita bicara korupsi, dia nggak peduli, cuek-cuek aja. Memang begitu kelolaannya. Jadi kalau biaya, dia terapin standar internasional. Tapi pencegahan segala macam kebocoran, apa? Kita ini rakyat kecewa, kita bayar pajak kok. Jadi kalau kita ngoceh-ngoceh ya wajib. Di samping juga adalah perwujudan dari kecintaan terhadap negeri ini. Jadi kalau kita cuma hahaha, oke, kita juga lewat juga nggak ada pengaruh juga sama hidup saya, tapi ya kita lewat begitu aja, kita tinggalin satu kondisi negara yang tidak baik buat anak cucu kita. Iya, setuju. Kalau kita nggak pernah ngoceh ya nggak pernah berubah, mereka akan jalan begitu terus, mungkin juga lebih ambles lagi dari hari ini. Itu intinya. Jadi kita berharap pemerintah aware mengenai hal-hal ini. Mau kutip oke. Tapi korupsi dong diurus. Ini korupsi kayak Syahrul Yassin Limpo lah, apalah. Aduh, itu berita itu bertubi-tubi yang menyakitkan hati rakyat. Rakyat yang patuh bayar pajak kok dibegituin sih? Nggak sepadannya dengan hukuman, gitu loh. Nggak buat jerah. Itu inti masalahnya. Karena kita buta, tidak melihat siapa, bagaimana, dan selanjutnya siapa gitu. Ada yang mengkritisi langsung disikat, ditangkap, makar, bla bla bla, ketakutan semua. Ada kelompok yang mengagung-agungkan tanpa ada kritik, terlena. Sekarang bapak yang tadi terakhir itu, kok kalimatnya itu Pak Jokowi gimana katanya tadi, kok kesel banget dengannya itu. Jadi kesalahannya di kita juga, terlalu dilambungkan, diagungkan. Kemana ya? Hingga 3 periode, Megawati nggak mau, malah anak buahnya sekarang dipidanakan semua itu. Benar nggak itu kira-kira? Syukur-syukur ya Megawati itu masih punya prinsip, walaupun anak buahnya di sekjennya loh, nggak sembarang orang loh. Jadi maksudnya begini, kita interpretasi, evaluasi, semua orang menteri itu bukan benci gitu loh, tapi ingin memperbaiki, didengar, itu kita. Memang itu sih sebenarnya baik ya, dalam rangka kita mencegah ya maksudnya baik produsen maupun konsumen untuk lebih cerdas lagi memilih barang-barang konsumsi yang akan dikonsumsi. Itu kan sebetulnya dari segi lingkungan itu baik, karena dengan kita menjaga lingkungan yang terutama penggunaan plastik-plastik yang memang sulit sekali untuk menjaga lingkungan supaya lebih berkesinambungan, sustainable-nya lebih ke arah kesinambungan terus-menerus, karena alam kita ini harus kita jaga. Itu tujuannya baik. Demikian juga penggunaan bahan-bahan pengawet dan sebagainya itu termasuk kaleng-kaleng yang itu, kenapa itu tujuannya baik. Saya juga di negara maju juga hal-hal seperti itu udah mulai digalakan, termasuk kita ini kan dalam untuk mencegah adanya global warming ya, artinya pemanasan global kan seperti itu ya. Nah, memang retribusi itu yang penting pemanfaatan dan pendistribusiannya itu yang harus tepat guna, Bu. Artinya gini, hasil dari retribusi itu betul-betul untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak untuk hal-hal lain. Jadi seperti sekarang ini kita kan ada istilahnya carbon trade.
carbon trade, ada carbon tax ya. Itu hanya untuk satu waktu untuk menjaga kelestarian lingkungan ke depan gitu loh. Karena ini perlu dana besar untuk menjaga lingkungan. Nah, yang penting jangan lagi ada di korupsi. Itu jangan untuk hal-hal lain. Betul-betul untuk menjaga kelestarian lingkungan. Saya setuju. Yang penting pengelolaan keuangannya itu nanti ke depannya lebih baik. Itu yang perlu ada accountability di dalam hal menjaga supaya keuangan itu tidak disalahgunakan. Itu Bu mungkin Bu transparansi ini, ya Pak. Terima kasih Pak Subagio. Matur nuwun. Untuk ini moga-moga didengar nih ya. Jadi Mbak itu pilih gimana? Kebanjiran, mendingan kebanjiran atau kena hepatitis gitu. A, B, C lengkap tuh. Apalagi bisa dari kena TBC juga bisa, ya kan? Kalau mungkin kita makan rame-rame gitu di restoran, mungkin dia yang nyucinya kurang bersih, kena itu antara hepatitis A, B, C atau TBC. Nah, bisa juga tuh. Pilih deh, mendingan kebanjiran apa kena begituan, kira-kira. Ya kan, itu penyakit menular. Harusnya, udah balikin aja kayak dulu. Bebasin orang mau pakai plastik apa enggak. Kerjaannya pemerintah tuh sebenarnya satu. Gimana caranya musnahkan itu sampah plastik gitu loh. Ya kan, itu alasan kesehatan gitu loh. Ya kan, gimana kualitas orang bisa kesehatannya bisa meningkat gitu loh. Kalau terus-terusan kayak begitu, ya kan, nggak pakai plastik, nggak diiniin, ya kan. Kemasan sekali pakai itu penting, perlu sebenarnya, ya kan, untuk jaga kesehatan kita. Itu aja. Ya kalau saya sih menyarankan kalau bisa itu diganti aja tuh investasi itu. Dia bicara sampai mau ditargetkan perpajakan ke UMKM itu sangat tidak relevan. Nggak mengikuti, karena rakyat sekarang sedang belajar membangun. Kalau bisa nanti UMKM itu memang harus dipajakan, tapi tidak secara seperti para pengusaha dia punya itunya tersendiri lah, landasannya tersendiri secara institusi gitu. Saya secara konstitusi itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Kosar. Mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung. Terima kasih yang sudah bergabung. Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.